Dan kami sapa Engkau melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Bersyukur untuk pekerjaan Allah Roh Kudus yang boleh mempersekutukan kami di dalam kasih dan kuasa-Mu, dan memungkinkan kami boleh ada di tempat ini dalam rasa syukur dan sukacita mempersiapkan ibadah dan perayaan hari ulang tahun pernikahan Bapak Ketum dan Ibu Sinode Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang ke-50. Kami tahu ini semua dimungkinkan hanya karena pertolongan Tuhan saja. Oleh karena itu, sebelum kami akan mengambil waktu beristirahat, mempersiapkan diri dalam ibadah dan perayaan di esok hari, biarlah Tuhan, Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu, menguatkan, menghibur kami, dan sehingga melalui ibadah ini kami semua boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu Pendeta Targan, dan itu jugalah yang akan memotivasi kami untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau urapi kami semua, sehingga firman Allah yang ditabur akan tertanam di setiap hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadikan hidup kami menjadi alat berkat dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur boleh berada di tempat ini pada hari ini, mempersiapkan untuk ibadah perayaan hari ulang tahun pernikahan yang ke-50. Ya, ini momen yang langka. Jadi ditanya oleh Bapak Pujian, mungkin di antara kita belum ada ya yang belum ada, Pak. Mungkin Pak Stregal masih 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tahun depan lagi, Pak. Iya. Pak ini, Pak. Oh, sudah. Tahun depan, Pak. Oh, tahun depan. Nyaris. Langka ya. Karena 50 saya sudah hampir 40 tahun melayani Tuhan. Hampir jarang ya, jarang istilahnya menghadiri ibadah untuk ulang tahun ke-50. Apalagi kalau hidup kita sekarang ini kan ya hampir ya nggak ada yang berani berharap bahwa kita akan merayakan pernikahan yang ke-50. Dalam 1 bulan terakhir saya juga menghadiri ada beberapa ibadah kedukaan. Memang usianya masih muda-muda, ada yang 48, ada yang 50. Jadi memang sekali lagi bahwa ini momentum yang langka yang harus menjadi satu momen inspirasi buat kita untuk tetap semangat, apalagi kita mendengarkan firman Tuhan pertama, yaitu dari Mazmur 127. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi rumah di sini bukan bangunan. Ya, kita bersyukur ini ya, seperti istana ya. Jadi kalau seperti ini ya, satu ruang ini
di Jawa sana sudah jadi satu gereja. Ya. Karena kami memang di sana agak sulit untuk bangun gedung. Ya. Nah, jadi rumah di sini bukan artinya bangunan fisik, walaupun kita bersyukur. Ya. Bapak Ketua Umum diberkati ya, luar biasa di rumah seperti istana ya. Saya nggak tahu nih berapa luas ini lahannya ya. Mungkin berhektar-hektar pastinya. Kalau di Jawa, di Jakarta, Bekasi itu tanah 65 meter, bangunannya ya sekitar 60 meter juga. Itu harganya 1 miliar. Mahal. Jadi Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan, saya yakin Bapak Ketua Umum beserta ibu dan keluarga, ya esok sepertinya kan ada ibadah syukur, ada perayaan yang mungkin satu langkat ya. Kalau nggak satu langkat mungkin setengah langkat tadi. Ya. Ibu bilang tuh potong 3 ekor sapi. Ya. Itu baru sapi ya, belum yang lain. Yang punya ekor-ekor itu ya. Ikan juga punya ekor. Ayam juga punya ekor. Nah, jadi ini karena hendak memperlihatkan kepada orang dunia ini ya betapa besar Allah yang kita sembah. Ya, betapa besar Allah yang kita percaya. Jadi itu yang pertama. Ya, yakin ini semua karena Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Jadi kalau bukan karena Tuhan, tak semua orang ya bisa menikmati. Jadi saya juga ketika diundang, nah minggu lalu ya 2 minggu lalu kebetulan kita ketemu di Jakarta. Ketua bilang datang. Memang agak berat ya, karena biasanya kita kalau minggu pertama gembala harus ada di tempat. Jadi saya juga pikir kalau saya datang pasti ketahan di hari Minggu. Yang kedua juga ada banyak aktivitas di sana, kegiatan-kegiatan ya. Saya selain gembala juga ya mengajar ya, juga aktif dalam ya, beberapa pelayanan sifatnya lintas organisasi. Tapi tadi istri saya ya, ini tadi yang bersaksi istri saya, 2 hari baru saya pastikan. 2 hari baru saya telepon Abang Srekar, bilang ayo kita harus datang ya, karena ini kesempatan yang langka. Nah, maka datanglah kami hari ini ya. Jadi memang ini juga karena berkat dan anugerah Tuhan juga ya. Nah, sekaligus juga sekali lagi ya memotivasi kita ya, untuk bisa mengikuti jejak langkah ya, dari Bapak dan Ibu Ketum ya. Nah, kita diberi semangat ya. Mungkin ada yang sudah ya, istilahnya mulai ya pasangan istri suami yang sudah mulai agak ya istilahnya api asmaranya agak mulai padam ya, karena ya
saya sendiri secara pribadi juga ya bilang ya kita juga harus mencapai usia pernikahan yang ke-50. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya saya masih agak ini ya, kurang fit, tapi saya bilang ayo kita jalan aja lah. Kita melangkah aja. Nah, kita sampai hari ini. Jadi itu yang pertama, bahwa di dunia ini hanya ada 2 lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Yaitu pertama adalah rumah tangga. Ya. Jadi kita nggak boleh mencemarkan kehidupan rumah tangga. Karena itu adalah institusi ilahi. Allah yang menyatukan. Makanya ada Alkitab berkata, barang siapa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan atau dipisah. Nah, mungkin saya tidak tahu kalau di Sumatera Utara, tapi kalau di Jawa sana itu perceraian itu ya, sangat tinggi sekali, dan itu juga menjadi salah satu tantangan dari gereja. Karena ya banyak sekali pasangan yang datang ke gereja hanya karena mau diberkati. Tapi nanti setelah diberkati mereka sudah nggak datang lagi ibadah di gereja. Atau nanti 5 tahun datang, 7 tahun mendatang, baru lagi datang ke gereja. Waduh Pak Gembala, kami mau cerai, bagaimana? Loh. Bulan yang lalu saya juga kaget ya. Datang satu orang ibu, dia bilang, Om, kami mau cerai. Ya, saya kaget. Ya. Kenapa mau cerai? Nah, tentu pasti dia cerita banyak ya, tentang masalah ini, masalah itu. Tapi saya bilang, apa kamu yakin bahwa perceraian itu adalah solusi terbaik? Karena masih muda, mungkin dia berpikir ya, jadi dulu zamannya Pak Ketum punya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Sekarang sudah berubah, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ini penyesatan. Ini memang berat tantangan gereja ke depan, sehingga kita butuh figur-figur ya, orang-orang ya, pemimpin-pemimpin gereja yang bisa menjadi teladan, menjadi contoh, konsisten. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu dengarin ya kalau ada banyak gonjang ganjing tentang pendeta, tentang, nggak usah, kita ambil aja contoh Bapak Ketum kita aja. Makanya waktu itu saya pribadi berpikir ini yang cocok. Ini yang cocok. Karena jadi pemimpin rohani itu bukan pinter khotbah saja. Ya. Bukan gelarnya saja tinggi. Tapi menjadi teladan. Paulus berkata, ikut teladanku. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak pantas diteladani. Cuma pintar ngomong, khotbahnya hebat, tapi perilakunya ini. Nah, jadi kita sebagai hamba Tuhan, andalan kita cuma Tuhan. Andalan kita cuma Tuhan saja. Karena Tuhan yang bisa melakukan apapun juga. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita dekat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, ada efeknya yang akan kita terima.
Di dalam Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Nah, boleh satu orang baca supaya kita kerjasama. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi bicara umur itu bukan bicara banyaknya usia. Jadi saya juga puji Tuhan ya, si Rega masih ada bersama dengan kita. Tapi pernah 1 bulan lebih kena COVID. Dan semua ya, mungkin dokter juga berpikir ini sudah pasti mati. Itu hilang ya. Masih hilang. Pasti Tuhan sembuhkan. Jadi ya namanya waktu itu lagi COVID ya, lagi masuk di rumah sakit umum besar ya, yang nggak diapa-apain. Kita bawa keluar, masukin ke rumah sakit swasta. Sekarang lagi tunggu 5 tahun lagi mau ikut Pak Kendan hari ulang tahun pernikahan ke-50. Bapak-bapak ibu nanti yang di sana. Mungkin Pak Ketua kita umur lebih muda dia kawin, kalau saya sudah 28. Iya. Iya. Jadi kalau umur sudah 73, jadi Iya. Jadi waktu itu kita juga aduh bagaimana nih? Udah usia kena COVID. Orang kabut. Tapi ya Tuhan baik. 2 minggu Pak, nggak sadar. 3 minggu ya? 2 minggu. Oh 2 minggu ya? Karena total ada 1 bulan lebih saya ingat. Udah kirim semua keluarga Bapak ditunggu aja Pak. Bolak-balik telepon sih aduh. Nah, mungkin di sini nggak terlalu ya seperti di Jawa sana ya, karena itu sumbernya. Ya. Semua kita alumni, ya. Alumni COVID. Saya juga, istri juga. Nah, tapi hari ini kita masih hidup ya, karena anugerah Tuhan. Nah, bukan cuma sekedar usia lanjut ya, tapi usia lanjut pun tetap harus produktif. Nah, jadi jangan usia lanjut tapi ya sudah nggak bisa apa-apa ya. Nah, jadi saya doa Tuhan, kalau memang saya tidak bisa apa-apa lagi, ya sudah angkat aja. Jangan bikin susah orang. Nah, jangan bikin susah anak cucu. Kalau sudah waktunya angkat saja. Nah, jangan ya sakit berkepanjangan ya. Nah, jalan nggak bisa, duduk nggak bisa, ya kan repot. Jadi kita doa, Tuhan ya kalau memang sudah waktunya, sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya. Jadi kita nggak usah takut kan. Nah, kalau bilang sama Tuhan, kalau nggak bisa apa-apa lagi, ya sudah, nanti selesai. Nah, karena memang toh kita tidak ada apa-apanya kan? Ya, ku tak membawa apapun juga. Yuk Bapak Ibu, kita lahir gigi aja nggak bawa, betul nggak? Gigi aja nggak bawa. Jadi kalau kita masih bisa makan durian, ya. Saya salut ya Pak. Dempet durian deh Pak. Lihatin. Kayak tulang. Ajar terus kata orang Medan ya. Saya aja nggak berani ya. Luar biasa ya. Saya senang ya. Saya senang. Jadi saya senang liatin orang ya. Jadi luar biasa ya. Makanya dikatakan pada masa tua pun mereka masih
berbuah. Pak Ketum masih bisa bawa beku. Ini berkat Tuhan. Jadi kita boleh tua tapi sehat. Seperti Musa ya. Sehat. Dan Kaleb di usia 80 dia tantang Tuhan. Bayangin dia tantang Tuhan untuk berikan menaklukkan Kanaan. Dan dia bersaksi begini Bapak Ibu, saya 80 tahun tapi kekuatannya seperti 40 tahun. Wah, dapat diskon dari 50%. Bukan promo ya, bukan obral, tapi dapat diskon. Nah, kita juga mau ya, kita doakan Pak Ketum dan Ibu ya, panjang umur sehingga nanti bisa berkata seperti Kaleb, usia 80 tahun, tapi kekuatan saya masih seperti 40 tahun. Masih bisa makan durian, masih bisa makan panggang ya. Haleluya. Kan luar biasa ya. Nah, jadi pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, gemuk bukan badannya yang gemuk. Saya lihat ibu langsing ya. Gemuk itu dalam pengertian diberkati, segar ya, bugar ya. Jadi ini sesuatu ya yang luar biasa ya. Dikaruniai umur panjang, masih berbuah, gemuk, segar. Untuk apa? Bukan untuk membanggakan diri ya. Tetapi untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu benar. Di tangan kananku umur, tangan kiri kehormatan, kekayaan. Beda dengan dunia. Di tangan kananku madu, racun. Apalagi orang Batak. Tangan kanan kuburan. Iya kan? Tangan kanan. Tapi Tuhan bilang tangan kanan itu umur panjang. Tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jadi Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita sering dicurangin orang. Nah, mungkin Pak Ketum suka dicurangin. Nah, sesama pendeta pun kadang-kadang saling mencurangin. Tapi saya bersyukur. Karena kita dicurangin, makanya ketemulah dengan Pak Ketum. Padahal sudah 18 tahun saya tunggu. Nah, kalau nggak digituin kita nggak ketemu Pak. Jadi saya katakan ya karena kita dicurangi ya. Makanya kita, karena Tuhan itu benar ya, adanya. Nah, kita nggak usah bela diri lah ya. Biarkan Tuhan yang bela kita. Amin. Masa pendeta dipolisikan, mau apa? Kita bukan penjahat. Ya saya bilang sama teman-teman, gak usah ribut. Tenang saja. Berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan. Makanya saya bilang ke Pak Amang Siregar, "Hei Amang, kita berangkat aja lah. Supaya kita tunjukkan ya, bahwa kita solid. Ya. Karena nanti kalau kita nggak hadir kan orang tanya-tanya ya. Karena waktu rakernas ya, pas itu saya lagi di rumah sakit. Nah,
Begitu di share foto, banyak yang tanya, mana Bapak nggak hadir? Saya bilang saya hadir dengan doa saya. Kami baik-baik aja kok, nggak usah khawatir. Ya. Apalagi kita udah tua-tua, mau apa lagi? Ya. Masih cari nama, berarti belum punya nama dia. Harus dibaptis ulang, ya. Nah, cari muka, berarti nggak punya muka. Apa yang dicari? Kita hanya cari untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan ribut-ribut bikin malu Tuhan. Ya. Jangan. Pendeta kayak preman mau jadi apa? Saya bilang jangan, gak usah dilayani. Dipanggil polisi kita datang. Kalau kita mau ribut, tinggal kita balik saja. Kita tuntut ulang untuk balik. Tapi untuk apa? Musuh kita itu pun harus kita kasihi. Jadi kita harus jadi orang benar, ya, untuk mencerminkan bahwa Tuhan itu benar, ya, bahwa tidak ada kecurangan padanya. Kita harus membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Biasakan yang benar, kita hamba kebenaran. Ya, jadi pendeta itu difitnah, ya itu sudah lalu lah itu ya. Sesakit-sakitnya kita ya gak ada bandingnya dengan sakit yang ditanggung oleh Yesus. Ya. Jadi kita diejek, dihina, difitnah, tetap sukacita saja. Karena sekali lagi Tuhan pembela. Gak usah ribut-ribut, saya bilang sama teman-teman. Ini pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan gereja seperti politik. Santai aja. Pokoknya lakukan tugasmu, beritakan Injil, menangkan jiwa, udah. Jangan banyak yang lain. Supaya kita jadi berkat. Nah, yang terakhir, ya, di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 25. Nah, boleh baca lagi? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Jadi usia boleh bertambah terus, tapi jangan pernah merasa tua. Pikir-pikir nih Pak, betul kita ini kurang apa lagi, tapi masih tetap semangat ya. Karena ini kesaksian dari Daud. Namanya umur tidak bisa dikurangi. Umur akan terus ya. Jadi umur itu seperti apa istilahnya itu? Ya, jam ya. Jadi umur itu diibaratkan seperti jam. Ya, dia akan jalan terus dan dia tidak pernah akan umur boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Jadi orang Indonesia punya istilah tua-tua keladi. Makin tua makin, tapi yang positif dong ya. Jangan yang negatif ya. Nah, ini nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di Jawa sana itu saya pernah kaget karena ada bapak gembala usia 70 tahun masih kawin lagi. Karena memang istrinya sudah meninggal. Ya nggak salah ya. Tapi dipikir-pikir 70 ya mungkin karena faktor psikologis ya. Supaya ada yang mendampingi, supaya ada yang merawat, ya oke lah. Ya, tapi kan kasihan istrinya masih jadikan perawat ya. Ya tapi ya, biar Tuhan lah ya yang bekerja semua. Nah, jadi dulu kita muda, sekarang sudah tua. Ya, tapi ini ada tapinya kan? Nah, jelas. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Jadi kita takut Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi demi untuk anak cucu. Jadi kalau kita mau melihat anak cucu kita diberkati Tuhan, ya kita harus
menjadi orang tua yang takut Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan tolong kita semua supaya seluruh rangkaian ibadah dan perayaan esok berjalan dengan baik. Sekali lagi, Tuhan dimuliakan dan Tuhan Yesus terus tambahkan usia untuk Pak dan Ibu dan diberkati semua anak cucu. Kalau nggak salah anak cucu berapa tadi? Tadi saya hitung-hitungnya 37. Jadi Mazmur 37 ayat 25 digenapi. Ya, di tengah keluarga ya, Bapak Ketua Umum dan Ibu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk usia pernikahan dari Bapak dan Ibu Ketum. Dan kami percaya ini menginspirasi kami semua untuk boleh mengikuti jejak langkah untuk menjadi suami istri yang setia, yang oleh karenanya berkat Tuhan akan terus dicurahkan, baik kekuatan rohani, jasmani, dan jiwani. Dan sekali lagi, seluruh persiapan untuk ibadah dan perayaan esok, Tuhan yang ambil alih dan malaikat-malaikat Tuhan hadir, sehingga setiap tamu undangan dan keluarga yang boleh hadir sungguh melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Dan mereka juga boleh datang untuk percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman. Haleluya. Amin. Terima kasih atas hambanya yang sudah menyampaikan firman kepada kita malam hari ini. Sekarang kita akan sekarang masuk dalam doa. Kita akan doakan ibadah syukuran besok. Mari. Besar anugerah Tuhan. Kalau boleh hambanya Bapak Ketua berikan pakai Tuhan sehingga saya percaya firman Tuhan malam hari ini tidak hanya berlaku buat hambanya saja, Pak, tapi bagi kita juga semua, bahwa semua karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau boleh hambanya Bapak Ketua Pendeta Jeta Regan boleh di tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-50, maka semuanya adalah karena Tuhan. Ada amin saudara? Semua karena Tuhan. Oleh karena itu kita juga semua ada di sini. Bahkan semua orang-orang juga yang akan besok berkumpul yang sudah diundang setelah menerima firman Tuhan dan melakukan ibadah, maka anugerah Tuhan yang besar yang sudah tercurah bagi umatnya, bagi hambanya yang merayakan ulang tahun pernikahan 50 pada esok hari, maka juga akan dinyatakan bagi kita. Ada amin? Besar anugerah Tuhan. Kita akan berdoa sama doa kita Bapak Manurang nanti. Doakan acara kita besok hari. Besar anugerah yang telah menyertai kami, yang telah memberkati kami kepada malam hari ini.
Dan kami boleh menikmati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Bahwa sia-sialah orang yang membangun rumah tanpa Tuhan. Maka orang yang takkan Tuhan akan diberkati dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Suatu kabar sukacita, kabar bahagia, kabar kesukaan bagi kami bahwa Allah kami dahsyat dan sanggup mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, Bapa. Buat malam yang indah ini, kami telah datang dari tempat jauh untuk bersekutu di mana kami berdoa, bertemu dengan para hamba-hamba-Mu terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Umum kami, Bapak yang baik. Dalam hal segala itu kami serahkan Tuhan dalam acara besok, terutama buat Bapak Ketua Umum kami berikan kesehatan yang luar biasa. Kiranya uluran tangan-Mu yang penuh berkat dan kasih kuasa-Mu. Terlebih dahulu uluran tangan-Mu berkati keluarga besar Bapak Talika dan juga keluarga besar Gemki dia Bapak, agar menjadi pelita dan juga kami mengambil bagian dalam menyampaikan kabar baik dan bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk besok hari Bapak acara kami serahkan. Mulai dari seksi, segala seksi Bapak akan kami serahkan di tangan Tuhan. Bapak yang baik, terutama cuaca ya Bapak, kami minta agar Tuhan berikan cuaca yang baik. Jauhkan kami tolak hujan, jauhkan daripada tempat ini semua, dari lokasi binti sungai segala ini. Tuhan kirimkan bagi yang memerlukan Bapak. Kami minta penyertaan Tuhan dan kuasa Bapak. Maka semua para undangan yang belum sampai, biarlah sampaikan mereka dengan selamat dan sukacita. Sehingga dalam rangkaian acara juga kami serahkan Bapak, mulai pembuka sampai penutup, berawal dari kasih sayangnya Tuhan dan tertutup juga ditutup dalam kasih sayangnya Tuhan yang memberkati semua acara itu, terlebih dan juga keluarga Gemkin se-Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk acara besok di tangan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.